Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kembali lagi bersama kami di Bincang Ramadan. Sebelumnya, saya ingin menyapa pemirsa setia kami yang selalu menunggu konten Bincang Ramadan. Halo dulur Kemenak, sebelumnya perkenalkan saya Hidayat Danu yang nantinya akan menemani dulur Kemenak Jatim dan memandu acara ini hingga selesai di acara Bincang Ramadan 2024. Dulur Kemenak, sebentar lagi kita akan menyambut Lebaran 1 Syawal. Biasanya nih, di Indonesia identik dengan silaturahim. Silaturahim merupakan tradisi yang tidak pernah kita lewatkan setelah Lebaran. Silaturahim yang dilakukan kepada sanak keluarga, kerabat, hingga tetangga. Nah, apa sih makna di balik silaturahim itu sendiri? Jadi dulur, sebelum acara berlanjut, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Kemenak Jatim. Sekarang kita sudah bersama dengan Bapak Rahmat Salahuddin Triputra, SAG MPDI. Pada kali ini kita akan membahas tema meraih kemenangan dengan silaturahim. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya Mas Danu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Dan untuk Bapak seluruh sendiri, para pemirsa untuk hadir di studio Humas Kemenak. Nah, Pak, jadi sebenarnya apa sih makna dari silaturahim itu sendiri? Apakah memiliki fadilah atau keutamaan dibalik daripada silaturahim itu sendiri? Gini Mas Danu dan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Shihab, ya, Ibnu Shihab itu mendapatkan dari Anas ibnu Malik. Beliau mengatakan anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala man ahabbu ayyub satallahu firrizki. Jadi orang yang bersilaturahmi itu Allah akan memperluas rizkinya. Kemudian wayunsa alahu fisari, Allah akan memperpanjangkan umurnya. Jadi apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang bersilaturahmi itu akan diperluas oleh Allah rizkinya, kemudian akan dipanjangkan umurnya. Kenapa kok bisa demikian ya? Jadi orang yang bersilaturahmi itu sesungguhnya orang yang akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekarang yang perlu kita gali itu apa sih rahmat Allah itu? Jadi ternyata rahmat Allah itu diberikan oleh makhluk, seluruh makhluk di alam semesta ini, termasuk manusia. Itu merupakan bagian dari salah satu makhluk yang diciptakan oleh Allah di bumi ini. Itu yang pertama itu rizki itu diberikan pemenuhan kebutuhan hidup. Jadi ada sebuah pertanyaan di situ yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Ada satu pernyataan yang disampaikan oleh Allah kepada manusia itu, afara'aitum ma tahrusun. Afara, bagaimana kamu melihat ketika kamu menanam benih. Nah, kemudian itu Allah bertanya lagi, aantum tazrauna am nahnu tazriun. Apakah kamu yang menumbuhkan benih itu atau aku, kata Allah. Artinya pertanyaan-pertanyaan seperti ini diberikan oleh Allah bahwa rizki, rahmat yang diberikan oleh Allah dalam bentuk penumbuhan benih yang kita tanam, sesungguhnya untuk kebutuhan hidup kita ini itu diinformasikan kepada manusia. Apakah kamu yang menumbuhkan benih itu ataukah aku? Nah, kemudian Allah juga menanyakan, afara'aitum ma'alladzi tasrobun. Kamu nggak lihat bagaimana kamu meminum air atau memanfaatkan air untuk kamu minum. Kemudian Allah tanya lagi, aantum
anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Apakah kamu tidak apakah kamu yang menurunkan air itu atau aku? Itu kata Allah. Nah, lau nasa'a ja'alnahu ujajam falaula tashkurun. Maka akulah, kata Allah, yang kemudian menawarkan air itu dari air yang asin itu. Artinya itulah rahmat Allah yang diberikan kepada setiap manusia dalam berubah kehidupan. Makanya kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umurnya, kemudian memperluas rizkinya, itu merupakan bagian dari rahmat Allah yang diberikan oleh manusia dalam kehidupan di bumi ini. Dalam sebuah syara di syara dari hadis yang tadi saya sampaikan, memanjangkan umurnya itu bisa jadi memang umurnya diperpanjang oleh Allah. Misalnya kita dapat jatah oleh Allah 60 tahun. Dengan kita sering bersilaturahim, itu Allah akan memperpanjang umur kita, bisa jadi sampai 70 tahun begitu ya. Nah, memperluaskan rezeki juga seperti itu. Rezeki yang selama ini kita terima kok kelihatannya sangat sempit begitu ya. Kemudian Allah memperluas, memperbanyak rezeki itu. Maka dengan Allah memperbanyak rezeki itu, orang yang suka bersilaturahim, insya Allah tidak akan kekurangan dari rezeki apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada yang kemudian memaknai sebagai makna secara makna secara ini. Jadi bahwa rezeki yang diberikan oleh Allah yang luas itu adalah keberkahan di sana. Misalnya Allah memberikan kita rezeki dalam bentuk gaji misalnya, ini terutama dari Kementerian Agama. Tetapi dengan rezeki yang diberikan itu, dengan gaji yang diterima itu manfaatnya tidak hanya memenuhi kebutuhan hajat hidup berupa makan dan kebutuhan sehari-hari, itu bisa bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang lain. Sehingga ada keberkahan dalam rezeki itu. Umur juga seperti itu. Misalnya Allah menetapkan umur 60 tahun, tetapi dari umur itu manfaatnya sangat banyak kepada sesama manusia. Nah, ini yang dimaknai sebagai umur yang panjang, dipanjangkan umurnya, kemudian diluaskan rezekinya. Itu, Mas. Kemudian yang kedua, silaturahim itu merupakan bagian dari kita untuk mendapatkan kerahmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah ayat Allah mengatakan begini. Allah berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwatun. Fa aslihu baina akhwaikum. Wattaqullah la'allakum turhamun." Sesungguhnya setiap mukmin itu adalah saudara. Nah, saudara ini merupakan bentuk dari bagaimana sikap kita membangun tali silaturahim. Jadi setiap mukmin itu adalah saudara, baik itu saudara sesama muslim ataupun juga saudara yang itu notabene seperti saudara satu keturunan ya, satu keturunan. Jadi memiliki makna saudara yang di situ adalah sangat luas, tetapi saudara itu adalah saudara kerabat yang sangat dekat sekali. Ibarat sebuah tubuh, jika yang sakit itu kaki, maka yang merasakan tidak hanya kaki. Yang merasakan adalah otaknya. Otaknya kemudian menginformasikan kepada mulut, mulut kemudian menyampaikan kakiku sakit. Jadi semuanya ini adalah hubungan. Nah,
hubungan individu satu yang lain. Nah, karena ini saudara, maka bila ada persoalan, perselisihan, maka berbuat baiklah, fa aslihu baina akhwaikum. Jadi berbuat baik, artinya jangan bermusuhan. Persoalan sekecil apapun jangan dijadikan sebab itu menjadikan putusnya satu hubungan saudara antara satu dengan yang lain. Ya. Dan itulah yang kemudian kita bisa mengikatkan erat persaudaraan kita. Ya. Kemudian di kata-kata terakhir, ya, wattaqullah, bertakwalah. Artinya jika kamu ada persoalan terkait dengan masalah-masalah perselisihan di antara kamu dengan saudaramu, maka kembalilah kamu kepada Allah. Wattaqullah. Kembali kepada Allah. La'allakum turhamun, supaya kamu mendapatkan rahmat. Kembalinya adalah kembali mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini menyambung hubungan tali silaturahim kita kepada teman-teman kita, kepada saudara-saudara kita, sesungguhnya yang kita harapkan itu adalah rahmat Allah. Karena dari rahmat Allah itulah kita akan mendapatkan banyak limpahan keberkahan dalam hidup kita yang disebut tadi yang disebut dengan yusabbato lahu fil rizki, atau disebut juga yunsa'alahu fil athari. Jadi bisa dipanjangkan umurnya atau diluaskan rizkinya. Mungkin kira-kira itu sementara Mas Danu, juga para pemirsa. Misalnya nanti ada dilanjutkan dengan pertanyaan, monggo kami persilahkan. Masya Allah. Jadi untuk manfaat silaturahim dapat memanjangkan umur, ya Bapak, diperluaskan rezeki yang berkah, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mohon maaf Bapak, di sini kita memiliki beberapa pertanyaan Bapak yang akan kita pertanyakan. Yang pertama, apa manfaat silaturahim itu sendiri Bapak? Ya, jadi sudah saya sampaikan di awal tadi ya. Jadi orang bersilaturahmi itu manfaatnya adalah pertama sesuai dengan hadis tadi, yaitu umurnya bisa panjang, jadi memperpanjang umur dan memperluas rezeki. Yang kedua, orang yang suka bersilaturahim itu mereka akan memperoleh banyak teman, banyak sahabat. Orang bersilaturahim itu kan jiwanya bersih, ya. Artinya tidak ada kedongkolan hati, tidak ada kemudian sesuatu yang menjanggal di dalam hati itu, sehingga ketika berkomunikasi dengan sesama teman, berkomunikasi dengan saudara, datang ke rumah saudara, itu dengan hati yang lapang, dengan hati yang luas. Sehingga ketika kita datang ke sana, saudara merasa senang, teman merasa senang, kehadiran kita ini menyenangkan orang lain. Sehingga kalau kehadiran kita sudah menyenangkan orang lain, itu berarti kita sesungguhnya termasuk minimal menjadi bagian dari makhluk yang rahmatan lil alamin. Jadi memberikan kerahmatan di alam semesta, minimal terhadap lingkungan kita, minimal terhadap saudara-saudara kita, minimal terhadap teman-teman kita ya, yang ketika kita hadir di sana untuk mempererat ikatan tali silaturahim. Baik Bapak. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, hubungan antara silaturahim dengan ibadah. Baik. Jadi gini Mas Danu, jadi ibadah itu sesungguhnya taqarrub ilallah, perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah. Ada dua hal yang bisa dilakukan, dan ini wajib dilakukan oleh setiap muslim, setiap mukmin. Yang pertama adalah ibadah yang sifatnya adalah khos, ibadah mahdho, ibadah yang ini memang khusus
kita lakukan untuk berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah mahdhoh ini tentunya ada tuntunannya. Ada perintahnya, ada tuntunan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka itu yang kita lakukan. Nah, yang kedua itu adalah ibadah am. Ibadah yang sifatnya umum. Ibadah ghairu mahdhoh. Jadi ibadah ghairu mahdhoh itu ya segala perilaku kita, tindak tanduk kita di bumi ini, hubungan kita kepada sesama manusia, hubungan kita kepada sesama makhluk. Maksudnya makhluk ini ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan, ada makhluk Allah yang lain, termasuk makhluk alam semesta ini ya yang disiapkan oleh Allah kepada kita. Itu apa yang kita lakukan terhadap mereka itu merupakan bentuk ibadah ketika itu kita sandarkan kepada Allah. Apa maknanya ketika kita sandarkan kepada Allah? Bahwa ketika kita melakukan ini, itu adalah pertanyaan yang ada dalam diri kita, apakah Allah ridho? Apakah Allah mengizinkan? Nah, itu ibadah am. Nah, ketika itu kita lakukan, maka itu merupakan bagian dari ibadah kita kepada Allah. Maka silaturahim itu diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran itu malah didekatkan dengan ibadah kepada Allah. Wa'budullah wa la tusyrik bihi syai'. Beribadahlah kamu kepada Allah dan janganlah kamu memusyrikkan Allah sedikit pun. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Lah bagaimana cara kita berbuat baik kepada kedua orang tua? Nah, berbuat baik kepada orang tua itu pertama kita hormat patuh kepada mereka. Kita taat kepada mereka, bukan ketaatan melebihi kepada Allah, tetapi ketaatan ini karena atas dasar perintah Allah. Tapi yang kedua adalah orang tua kita bersiraturahim kepada orang tua itu memang menjadi satu hal yang wajib bagi kita. Misalnya kita ini kan terutama yang sudah mapan ya, yang sudah berkeluarga, itu kadang ada orang tua yang tinggal di dalam rumah, maka keberkahan ada di situ, rizki yang luas ada di situ, surga ada di situ ketika orang tua tinggal di dalam satu rumah dengan kita. Jadi memang Rasulullah itu mengajarkan kita untuk silaturahmi, iya, untuk berkunjung ke rumah keluarga, ke rumah keluarga, termasuk orang tua ya. Makanya wabil walidaini ihsana, berbuat baik, salah satunya bersiraturahim kepada kedua orang tua. Jadi mumpung orang tua masih ada, ayo sama-sama kita silaturahim. Makanya di Lebaran itu ya, di Lebaran itu orang yang pertama kita datangi. Ya, ketika selesai kita sholat Id, kemudian kita datang ke orang tua, minta maaf kepada mereka, begitu ya. Kalau jauh ya biasanya ya langsung mudik, begitu kan? Langsung mudik, bahkan sebelum sholat Id itu sudah mudik. Nah, karena tujuannya memang bersiraturahim kepada kedua orang tua. Ya. Terus kemudian wal yatama wal masakin, ojo lali, jangan lupa bersiraturahim itu tidak hanya kepada orang yang asli kerabat-kerabat kita. Ada orang-orang miskin yang perlu kita silaturahim. Ada anak-anak yatim yang perlu kita datangi. Kita berbuat baik kepada mereka dalam bentuk silaturahim. Wajaridil kurba, tetangga dekat jangan lupa. Ya. Kemudian wajaridil junubi, tetangga jauh. Nah, maka ini merupakan bagian dari salah satu sarana kita beribadah kepada Allah, dalam kaitannya adalah bentuknya ibadah am. Ibadah am karena diizinkan, bahkan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersilaturahim itu. Jadi silaturahim itu tidak hanya kepada kerabat atau sanak keluarga, tetapi juga menyantuni kepada fakir miskin, anak yatim, seperti itu nggih Bapak? Iya. Baik. Untuk pertanyaan berikutnya Bapak, bagaimana orang yang memutuskan silaturahim ini sendiri Bapak? Iya. Karena silaturahim itu merupakan salah satu
ya diberikan rahmat Allah kepada kita, ya, salah satu rahmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka ketika seseorang itu memutuskan tali silaturahim, dia akan diputuskan rahmatnya oleh Allah. Diputuskan rahmatnya. Apa bentuk pemutusan rahmat? Bisa jadi kita ini mendapatkan kesulitan yang tidak pernah selesai kita bereskan. Kesulitan-kesulitan itu semakin muncul. Ada persoalan yang kita hadapi, sulit kita menyelesaikan. Setelah kita menyelesaikan, persoalan lagi muncul. Ada persoalan lagi muncul. Nah, itu salah satu diputuskan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bisa jadi disempitkan rizkinya. Jadi rizki sebesar apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, itu terkadang kita lalai, tidak mensyukuri rizki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rizki yang misalnya gaji ya, sebesar apapun itu koyok merasa kurang begitu. Kurang saja itu. Ya karena memang pertama syukurnya kita kurang. Ya, dari rizki yang diberikan oleh Allah kita kurang mensyukuri. Nah, terus kemudian rizki dari gaji yang diberikan oleh Allah kadang tidak bermanfaat. Kadang kita membelikan barang-barang yang di luar nalar kita, berdasarkan keinginan kita, bukan kebutuhan kita. Itu mungkin salah satu ya bagian dari terputusnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menyampaikan begini, Innar rahmat la tanzilu alal qaumi fihim qati'ur rahim. Jadi sesungguhnya rahmat Allah itu tidak akan diturunkan kepada orang-orang yang memutus tali silaturahim. Ya, sehingga itu salah satu bentuk tali silaturahim yang kemudian kita memutuskan tali silaturahim, maka disitulah kemudian Allah memutus rahmatnya. Untuk pertanyaan terakhir Bapak, sebab orang yang memutuskan silaturahim. Jadi begini, sesungguhnya kalau seseorang yang seperti saya jelaskan tadi, hatinya bersih, hatinya tidak terkotori oleh penyakit-penyakit yang mengotori hati kita, itu sesungguhnya orang mudah untuk melakukan silaturahim. Nah, tetapi ini bisa terjadi bagi siapa saja yang pertama mereka itu dalam kondisi memiliki sifat sombong dan berbangga diri. Itu salah satu sebab mereka kemudian memutuskan tali silaturahim. Ya. Innallaha la yuhibbu man kana muhtalan fakhur. Jadi Allah itu tidak akan menyukai orang-orang yang sombong ya, dan orang-orang yang membanggakan diri. Ini kaitannya dengan silaturahim itu tadi. Kemudian yang kedua, orang yang sombong dan orang yang berbangga hati itu nanti akan tumbuh penyakit yang namanya dengki dan iri hati. Ya, melihat orang lain senang, dia tidak suka karena dibandingkan, loh aku kok gak suka, aku gak senang, gak seperti dia. Itu timbul dalam hati. Timbul dalam hati karena kesombongan itu. Jadi merasa disaingi oleh orang lain. Padahal kalau orang sombong itu kan katanya iblis kan ana khairum minhu, saya itu lebih baik dari dia, ya Allah. Dia selalu mengatakan seperti itu. Jadi kalau sudah muncul sombong, kemudian muncul berbangga diri, orang lain melebihi dirinya, itu dia nggak suka, maka muncul di situ. Nah, di situ muncul kedengkian, muncul hasud. Nah, disitulah kemudian orang mulai timbul mulai agak sedikit memutuskan tali silaturahim. Jadi ketika di dalam Al-Quran itu wa ibadur rahmanil ladzi yamsuna alal ardi haunan. Nah, itu karena dia berjalan di muka bumi ini dengan tawadhu, sebaliknya dengan sombong, maka dia ketika bertemu dengan orang lain bukan kalimat salam yang diberikan, tetapi kalimat kebencian. Ya, kebencian kepada orang itu. Sehingga disitulah mulai terputusnya tali silaturahim. Yang kedua adalah keserakahan.
Jadi keserakahan ini bisa menimbulkan ya memutuskan ya tali silaturahim. Jadi misalnya begini, Allah sudah memberikan rizki kita itu dengan kadarnya ya. Sudah dikadarkan oleh Allah rizki seperti itu. Banyak keluarga-keluarga ketika berumah tangga diberikan oleh Allah rizki sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh kita. Tapi terkadang ketika kita menerima sesuatu rizki yang lain dari orang lain misalnya, muncul, kok saya dapat segini, kok dia dapat segitu banyak. Nah, muncul sifat iri tadi, kemudian muncul serakah. Aku kudu ngoleh itu, aku harus dapat banyak, lebih dari dia. Nah, ketika muncul keserakahan itulah kemudian terjadi yang namanya pertengkaran. Nah, dari pertengkaran itulah kemudian muncul yang namanya saling membenci satu dengan yang lain. Sering terjadi dalam keluarga seperti itu, Mas. Ya, gara-gara, mohon maaf, ini gara-gara persoalan waris. Ya, persoalan waris itu bisa memutuskan tali silaturahim itu. Karena dapat pengen jatah. Ya. Loh, saya ini kan laki-laki, mestinya saya dapat 2. Ya. Sementara kakak saya yang perempuan dapat 1. Lah, padahal orang tuanya sebelum memberikan meninggal, dia kemudian dia sudah mewasiatkan, Dok, kamu dapat sekian, nanti si adikmu dapat sekian. Itu sudah kalau tidak masuk perhitungan waris ya. Jadi masih masuk wasiat. Bahkan ini apalagi yang sekarang ini lagi ngetren ini di masyarakat kita. Itu ketika orang tuanya sudah tua ini sudah tidak mampu lagi bekerja, kehidupannya tergantung kepada anaknya. Kemudian orang tua itu punya harta berupa tanah, kekayaan lah begitu. Itu orang tua sudah belum meninggal ini, masih orang tua masih ada. Itu sudah memperebutkan harta waris. Loh, kok bisa? Orang tuanya masih ada. Kenapa kok minta jatah waris? Ya gitu kan. Nah, dengan cara seperti itu kadang terjadi permusuhannya di situ. Nah, ini yang namanya keserakahan itu. Dan ini yang menyebabkan putusnya silaturahim. Terima kasih Bapak. Alhamdulillah kita telah mendengarkan dan penjelasan dari Bapak Rahmat. Semoga penjelasan beliau dapat menjadi pengetahuan baru dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Bapak Rahmat telah memberikan pengetahuan dan ilmu baru bagi kita semua. Tak terasa kita sudah di penghujung acara. Saya Hidayat Danu senang sekali bisa menemani Dulur Kemenak Jatim di episode 4 kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa untuk share video ini agar teman-teman kalian juga dapat melihat dan mendapatkan manfaatnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.